Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Eko Mardianto dari MTS Negeri 3 Magelang. Teman-teman MGMP semuanya, Bapak Ibu guru sekarisidanan Kedu dan Banyumas. Saya termasuk salah satu yang dikirim ke Purwokerto untuk mengikuti workshop pembelajaran kolaborasi berbasis digital. Namun saya pada hari ini tidak bisa ikut mempresentasikan apa yang saya peroleh karena hari ini saya harus mendampingi anak-anak MI untuk simulasi ANBK dan AKMI. Jadi saya sebagai proktornya. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak bisa menjadi pemateri Zoom. Namun saya menggunakan fasilitas YouTube ini, video ini untuk penyebaran apa yang saya peroleh di Purwokerto. Nah, Bapak Ibu guru, jadi intinya yang saya tangkap di Purwokerto itu intinya kita bisa memanfaatkan TV digital yang ini harganya cukup mahal, kita manfaatkan dalam pembelajaran. Alangkah lebih baik lagi dimanfaatkan untuk kolaborasi pembelajaran baik antar kelas maupun antar madrasah. Yang akan saya jelaskan saat ini adalah pokoknya saja, inti-intinya saja, meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah penggunaan TV ini secara keseluruhan lah. Jadi secara keseluruhan sebagai pengganti monitor, layar sentuhnya sebagai pengganti monitor. Kemudian yang kedua, penggunaan VT board untuk papan tulis. Itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan VT board untuk menampilkan gambar. Itu saja yang akan saya jelaskan kali ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan TV digital menggunakan layar sentuh ini secara keseluruhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru tidak usah terlalu muluk-muluk aplikasinya yang sangat tinggi sekali, tidak perlu. Yang penting kita bisa menggunakan PC saja. Nah, ini kita gunakan sebagai monitornya saja, hanya bedanya ini bisa menggunakan layar sentuh. Itu saja. Penggunaannya sama seperti handphone biasa atau smartphone. Nah, kita mulai saja. Ini dari tampilan awal saja. Nah, jadi tampilan awal dari monitor seperti ini. Ini tampilan awalnya. Nah, jadi ada 3 aplikasi yang perlu diinstal di sini, dan saya yakin semua madrasah Bapak Ibu guru semuanya sudah menginstal aplikasi ini. Yang pertama adalah TouchDev. Ini sebagai aplikasi layar sentuhnya. Nah, namanya TouchDev. Ini sudah otomatis sebagai pengganti layar sentuh. Kemudian yang kedua ada Smart iBoard. Smart iBoard ini sama seperti VT board. Nah, ini VT board. Ini VT board. Jadi Smart iBoard dan VT board itu hampir mirip lah. Tapi yang akan saya jelaskan kali ini yang VT board saja karena lebih sederhana, view-nya lebih luas, lebih mirip dengan papan tulis. Sedangkan Smart iBoard fiturnya lebih banyak, tapi lebih rumit. Nah, jadi kita yang nanti VT board saja. Nah, yang pertama cara menggunakannya sama seperti kita mengklik layar HP lah. Kalau kita klik ya tinggal kita sentuh. Kalau kita klik 2 kali berarti kita open. Kalau kita pengen klik kanan, kita tekan yang agak lama. Gitu. Misalnya kita pengen membuka aplikasi, langsung saja buka aplikasi, misalnya ini Google. Saya geser dulu aja. Google Chrome misalnya, tinggal langsung saja klik 2 kali, klik. Nah, sudah muncul seperti ini. Gampang sekali kan? Kita close, tinggal kita close.
Atau bisa kita menggunakan klik kanan open. Jadi kita sentuh yang agak lama. Nah, maka akan keluar seperti kalau kita klik kanan. Open misalnya, kita klik. Ya, sama seperti ini. Gitu. Nah, kita kembalikan lagi. Tuh. Kemudian misalnya kita membuka file, ya kita buka Windows Explorer biasa, klik. Ya. Kita misalnya pengen membuka video, kita kalau pengen ngedrag, ya tinggal kita sentuh ini. Misalnya kita video, nah, ini bisa kita klik 2 kali, bisa kita klik kanan open, klik 2 kali bisa. Atau bisa juga kita menggunakan model klik kanan. Nah, yang agak lama, ini open with ya, media player klasik misalnya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu Guru. Yang penting kita bisa menggunakan televisi ini. Kemudian yang berikutnya masih penggunaan televisi secara keseluruhan. Kita tidak usah aplikasi yang mulu-mulu lah, yang sering kita gunakan saja. Misalnya PowerPoint, sama saja kita buka PowerPoint misalnya, kita cari file yang berupa PowerPoint, nih kita buka saja. Nah, kita buka. Ya sudah, simpel sekali. Ini bisa juga menggunakan pointer, bisa. Misalnya kita gunakan sini. Maaf, kurang sensitif. Nah, jadi menggunakan ini juga bisa. Mau menggunakan mouse juga bisa. Misalnya ini. Klik. Ya. Menggunakan keyboard juga bisa. Naik. Ya. Jadi tinggal pilih saja mau menggunakan mouse, menggunakan pointer, menggunakan keyboard, atau menggunakan sentuhan langsung, misalnya ini. Ya, simpel sekali. Gitu. Ya, cukup seperti itu saja. Itu yang pertama. Jadi itu adalah yang pertama untuk menggunakan layar ini sebagai pengganti monitor. Hanya kita keuntungannya menggunakan layar sentuh gitu.
Mudah sekali kan? Kemudian yang kedua kita akan menggunakan aplikasi VT-board sebagai pengganti whiteboard atau pengganti papan tulis. Kita close dulu. Kita cari yang ada tulisan VT-board ini. Kalau Smart iBoard saya simpan dulu. Tinggal kita klik 2 kali. Sudah, langsung Bapak Ibu guru bisa menuliskan di sini. Menggunakan tangan atau jari bisa. Misalnya ini. Menggunakan pen juga bisa. Ini misalnya. Mudah sekali kan? Tinggal kita atur, bisa kita atur. Ini ada tulisan pen di sini. Kita atur warnanya bisa, kita atur tebal tipisnya bisa. Kita atur tebal tipisnya tinggal kita geser gini. Ini akan semakin tebal. Kita atur warnanya. Warnanya misalnya kita pengen merah. Ya begitu, mudah sekali. Kemudian cara menghapusnya, kita cari menu eraser. Ini ada eraser. Boleh dihapus, boleh di-undo. Kalau di-undo ya tinggal ini, ada undo. Klik undo. Nah, jadi bisa di-undo, bisa dihapus. Kalau menghapus misalnya begini. Penghapusnya bisa memakai yang kecil, tengah-tengah, atau yang lebar. Langsung saja dihapus. Hapus. Atau kalau pengen menghapus semuanya, kita clear. Ada tulisan clear di sini. Clear. Clear semuanya hilang. Sangat mudah sekali kan? Ya, kita ulangi ya. Nulis. Kalau misalnya ini masih di menu eraser nggak bisa. Pen lagi. Sudah sangat mudah. Undo. Menghapus. Clear semuanya. Redo. Undo, redo. Gini. Ya, itulah sangat mudah sekali. Kalau kita pengen meminimize, tinggal kita klik tombol kontrol di paling bawah sini. Kita bisa membuka aplikasi lain, misalnya kita buka Windows Explorer. Kalau kita pengen memperbesar lagi, di sini ada tanda. Ya. Kita pengen meminimize, kontrol. Kita pengen memperbesar, ya sangat mudah sekali. Kalau exit, selesai. Di samping kontrol ini ada tombol exit. Kita pengen menyimpan atau tidak? Tidak usah, no. Ya selesai, sangat mudah sekali. Itulah yang kedua, penggunaan VT-board untuk pengganti papan tulis. Bapak guru, Bapak Ibu guru, saya yakin langsung praktek sudah bisa. Silakan langsung dicoba di kelas digital masing-masing. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir penjelasan dari saya adalah penggunaan VT-board untuk insert gambar. Misalnya
Kita buka lagi VT boardnya. Nah, di sini ada file insert, file insert. Klik. Kita cari gambar-gambar yang ada di simpanan PC kita. Misalnya open. Nah, ini. Gambar bisa kita geser kanan kiri, bisa kita putar. Bisa kita perbesar atau perkecil, memperkecil menggunakan 2 jari. Kemudian bisa kita tulis keterangannya, misalnya menggunakan pen warna kuning misalnya. Menggunakan pen warna merah misalnya. Kemudian bisa kita ganti warna putih. Ya seperti itu, mudah sekali kan? Nah itu aja. Kita ulangi dari awal. Ya, kita clear dulu ya. Jadi kita klik file, insert, kita cari gambar. Nah, ini bisa kita geser-geser, kita perkecil. Insert lagi. Boleh kita insert lagi. Ya, lalu kita coret-coret. Maaf, pen kita, maaf, ini pen kita pencet pen. Warnanya misalnya hitam. Ya begitu. Jadi sangat mudah sekali. Itu saya yakin Bapak Ibu guru semuanya langsung bisa. Ini bisa insert yang lain-lain, bisa insert video, bisa insert tabel, bisa. Tapi kita pertama insert gambar dulu. Jadi yang pertama tadi saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa, yaitu menggunakan televisi ini secara keseluruhan, layar sentuhnya atau touch dev tadi. Yang kedua menggunakan VT board sebagai pengganti whiteboard. Yang ketiga menggunakan VT board untuk insert sebuah gambar. Jadi inilah penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada masukan, ada sanggahan, bisa Bapak Ibu guru tulis di sini, bisa, atau japri saya juga bisa, atau tulis di grup juga bisa. Oke. Nah, sebenarnya menurut saya, ini tak close dulu ya. Menurut saya sih sebenarnya inti dari semua ini kita bisa melaksanakan pembelajaran digital. Yang pertama, digital itu batasannya tidak terbatas,
mau yang paling sederhana seperti PowerPoint nggak masalah, mau yang muluk-muluk sangat tinggi juga lebih bagus. Kemudian menggunakan media ini untuk berkolaborasi dengan kelas lain atau dengan madrasah lain. Bisa kolaborasinya secara digital tapi pembelajarannya tidak digital, atau media pembelajarannya tidak digital, tapi bisa juga kolaborasinya digital sekaligus media pembelajarannya digital. Jadi kalau misalnya pembelajarannya digital tapi media pembelajarannya demonstrasi misalnya, ya sudah langsung pakai link Zoom saja, link Zoom, kemudian kita demonstrasi di atas, di depan PC, di depan monitor. Atau bisa juga pembelajarannya, media pembelajarannya digital, kemudian berkolaborasi secara digital juga. Berarti kita menggunakan dua PC. Yang satu, yang televisi ini, PC untuk televisi ini kita gunakan untuk presentasi, untuk siswa yang ada di depan saya ini. Kemudian yang satu untuk sebagai kameranya yang akan disalurkan ke kelas lain atau madrasah lain yang ditonton menggunakan televisi ini juga, gitu. Jadi sebenarnya tidak usah kita bikin terlalu sulit saja, media pembelajarannya yang simpel saja, misalnya PowerPoint lah. Yang penting menarik, insya Allah tetap bisa membuat siswa menjadi semangat. Oke, itu saja dari saya. Tidak perlu di subscribe, nggak apa-apa. Kalau bisa absen di sini ya. Misalnya komen Nur Hidayah hadir, Muhammad Aris hadir, Hustikno hadir, atau Pak Abdul Muhid hadir, tulis sini. Bu Gusti. Maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lain waktu di dunia nyata. Saat ini kita daring dulu. Assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan, jaga kreativitas. Dah.